Vlog pasar Busalangga 18 April. Jadi kita duluan ke pasar ikan, guys. Ini pasar ikannya persis depan Polsek RBL. Jadi kita parkirnya di situ. Nah, di sini banyak sekali ikan-ikanannya. Pasar sebenarnya agak sepi karena mungkin saya datang masih terlalu pagi di sini. Di sini ada kerumunan karena ada ikan yang murah sekalian dipotong sesuai dengan request para pembeli. Ada juga ikan yang sudah dipotong-potong seperti ikan isi, ada juga ikan tongkol, belang kuning, ikan merah, ikan lada, ada juga gurita tapi masih belum banyak karena kayaknya tidak musim. Dan juga ikan nipi, ada udang di sana, ada juga latu, guys. Nah, di sini saya juga beli latu di Oma ini, dan yang jual latu di sini tadi kurang lebih hanya 4 orang yang jual, dan saya pilih yang Oma. Biasanya saya beli sayur mayur ikan itu kalau ada yang jual yang lebih tua-tua pasti saya akan beli di mereka, karena ternyata mereka walaupun sudah umur tapi mereka masih semangat bekerja. Jadi itu tergantung dari kita sih yang mau beli di sapa-sapa, tapi biasanya saya seperti itu. Ini banyak sekali ikan-ikan di sini. Nah, Oma juga kasih salah uang, jadi kembaliannya lebih. Jadi saya bilang, Oma itu uangnya lebih, jadi Omanya cari lagi yang uang sesuai dengan kembaliannya. Setelah itu kita beli lagi yang lain. Ada udang-udang di sini juga. Satu kumpul gitu 20.000, bisa 350, ada juga yang 25. Jadi ada juga yang jual punya sendiri, ada juga yang offer dari orang untuk dijual lagi. Nah, kita cari lombok. Tempat beli lombok saya juga Oma rambut putih itu. Nah, di sini ada ikan lada. Saya tanya ikan ladanya harganya berapa, katanya 25.000, tapi tuannya tidak ada, dan ada orang juga beli punya ibu itu sehingga ibunya tidak konsentrasi. Jadi kita beli lagi dulu lombok, nanti setelah itu baru kita kembali beli ikan kalau tuannya datang. Nah, di sini tempat beli biasanya beli garam atau lombok, kacang hijau atau apapun biasanya di Oma ini, dan ada Oma lagi yang di sebelah kanan. Biasanya saya beli di situ juga. Nanti pasar berikut baru saya beli di sana lagi. Nah, kenapa saya suka beli di Oma ini? Karena alasannya kembali tadi lagi. Oma ini jemur panas, guys, tapi dia semakin putih kelihatannya, masih cantik walaupun rambutnya sudah putih. Nah, di sini kita beli Omanya bungkus. Walaupun Oma itu bungkus lombok, nanti setelah itu dia tambah lagi sedikit ke dalam plastik itu, jadi dikasih lebih lagi beberapa buah lomboknya. Nah, kita kembali ke ikan lada yang tadi. Akhirnya saya tanya ibu ini karena dia sudah tidak sibuk lagi, jadi dia bungkus ikan saya karena tuan ikannya belum juga datang. Jadi kita bungkus ikannya. Setelah itu saya bayar. Nah, pas saya bayar dulu baru tuan ikan datang, dan tuan ikan pergi untuk mencari knalpot. Katanya knalpot harus berfungsi. Ternyata yang dimaksud knalpot itu adalah rokok, guys. Jadi bapak tua ini harus isap rokok, jadi dia pergi beli rokok yang tuan ikan lada ini tadi. Nah, ikan lada ini 10 ekor 25.000. Nah, itu uangnya sudah langsung dikasih ke tuan knalpot itu. Jadi setelah itu saya dengar mereka bicara bahasa rote, ya kita pote sama-sama atau bicara sama-sama bahasa rote. Nah, kita jalan-jalan lagi, kita mau cari ikan lagi yang bisa dipanggang yang sesuai dengan alat panggang, dan saya juga mau beli ikan untuk Oma dan Opa juga. Kebetulan saya ada di sini ya, sekalian beli. Nah, di vlog saya sebelumnya tadi saya sudah ketemu Oma tadi setelah saya beli ikan ini. Jadi saya buat vlog ini sebelum ketemu Oma, dan saya mau kirim atau titip ikannya kalau misalnya mau dikirim. Nah, kita cari lagi ikan yang bisa dipanggang. Nah, saya cari ikan yang bisa dipanggang ini yang harus sesuai dengan alat panggangan saya, jadi jangan melebihi batas. Nah, ikan merah itu 3 ekor 100.000, tapi kebesaran di alat panggangannya. Ada juga lebih besar di sana itu 100.000, ada 75.000. Nah, ikan tongkol ini yang sedang-sedang ini itu 5 ekor baru 50.000. Nah, di sini kita cari tuannya, karena tuannya kayaknya ada di situ masih sibuk cari uang kembalian. Nah, ada juga bapak-bapak yang sedang video call untuk membeli ikan. Jadi sekarang kita juga beli ikan bisa seperti ini, guys. Jadi bisa minta titip orang dan minta foto
ikannya, terus di beli, kita pesan untuk dibelikan. Nah ini saya minta cari tuannya untuk mau beli ikan, tapi harus ambil langsung dari boxnya, jadi jangan yang sudah di sana. Nah bapak ini setuju dan dia baik guys, dia ambil kasih saya yang dari box, bahkan dia pilih kasih saya yang sesuai dengan permintaan saya. Jadi setelah itu kita bayar, kita belinya 50.000, 5 ekor, lumayan bisa dimakan ini. Nah hari ini kita tidak begitu masak-masak yang enak-enak, masak seperti biasa yang ada saja, yang penting sehat. Karena saya juga tidak terlalu suka makan ya bumbu-bumbu. Nah kita ke pasar sayur guys, saya cari tempat langganan saya ada di sini. Kita putar-putar dulu di sini. Agak sepi pasar ini, karena mungkin saya datang masih pagi di sini. Ada yang baru menyimpan juga di sini. Nah kita putar-putar dulu sambil lihat apa yang kena di hati untuk kita mau beli di sini. Banyak sekali di sini. Nah oma yang pakai tongkat ini oma B. Nah ini ada yang mau cuci mata dengan sarung selimut rote ini di sini dipamerkan di sini untuk dibeli, bukan dijemur guys. Ada juga yang bisa dicuci dan ada yang tidak bisa dicuci. Nah ini baju-baju thrifting yang suka berjelajah di sini, usahakan beli sayur dan ikan dulu baru ke sini, soalnya di sini godaannya luar biasa, warna-warnanya sangat mengikat, masuk ke dalam hati. Akhirnya kebablasan dan lupa beli ikan sayur biasanya mata-mata perempuan ini mata-mata belanja termasuk saya, jadi ya seperti itulah. Jadi harus ke pasar ikan duluan, pasar sayur, setelah itu baru pasir ke sini walaupun tidak beli. Tapi saya termasuk orang yang suka membeli sesuatu hanya karena lucu, suka padahal tidak butuh. Jadi harus rem-rem gitu. Tempat gula lempeng ada di sebelah kanan, yang rumah gula lempeng itu. Nah kita jalan-jalan lagi untuk cari sayur, tempat beli sayur, ataupun mau makan sayur labu. Jadi kita mesti cari lagi sayur labu warna kuning itu, labu lilin. Salome juga ada di sebelah kanan, tapi antriannya terlalu banyak jadi saya tidak beli. Nah ini Kaja yang sedang menjajakan makanan-makanannya yang enak-enak itu, dan kali ini saya tidak beli karena ada yang mengandung es dan pasti Noah tambah parah, karena pasti saya makan dia juga makan. Tapi sesungguhnya saya juga mau beli, tapi next time pasti saya akan beli. Nah di sini tempat langganan sayur saya, opa ini biasanya dia kasih sayur murah-murah guys, padahal dia juga offer nih, dia kasih murah-murah. Jadi awalnya saya beli 5.000 jadi 2, tetapi opa ini bilang kasih 5 ikat sudah kok 10.000. Jadi bukan saya tawar, tapi opa ini yang menawarkan saya. Jadi kelebihannya bapak ini seperti itu, dia akan menawarkan kepada kita harga yang lebih murah. Lanjut kita bayar, ternyata dalam tas ini saya taruh juga racun tikus di dalam situ, jadi saya harus kasih keluar sebelum saya pindah alam guys. Tidak lucu kalau saya ulang tahun kaget pindah alam setelah makan itu barang. Takutnya juga Noah dapat lihat dan dia pikir itu sejenis makanan ringan, ya sudah kita wassalam. Nah kita jalan-jalan lagi sambil cari kebutuhan yang lain. Kebutuhan dapur sih tidak apa-apa, kalau kebutuhan yang pakaian itu sepertinya tidak begitu butuh. Nah ini sayur-sayur di sini masih banyak karena masih pagi-pagi, jadi banyak yang belum datang belanja. Tapi biasanya kalau sudah jam 10 ke atas itu sudah kosong pasar ini. Kita sudahi vlog ini, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Kalau ada waktu saya akan buat juga vlog-vlog yang sesuai dengan permintaan teman-teman, karena sekarang saya juga masih ada sedikit kesibukan. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua, jangan lupa jaga kesehatan.